Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandala. Untuk di channel YouTube saya kali ini, di depan saya sudah ada 2 buah smartphone beserta kotaknya. Jadi untuk di video kali ini kita akan melakukan komparasi dari A50s, apakah cukup worth it untuk di-upgrade ke A52s 5G. Itu ya. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita mengkomparasi HP-nya, kita akan melakukan komparasi boxnya dulu. Kalau boxnya A50s kayak gini guys. Ini box A50s. Sini terlihat sisi depan dan belakangnya A50s. Ya, ini untuk segelnya. Segelnya karena sudah dibuka ya. Ini segelnya seperti ini, hanya ada pada satu sisi aja. Kemudian di bagian bawah kotaknya, di bagian bawahnya ini terdapat spesifikasi yang diunggulkan. Ya, seperti itu. Kemudian ini itu alamat emailnya. Sisi kanan tadi ada segel, kemudian sisi kiri kosong ya. Sisi atas, sisi bawah tadi email. Yaitu untuk yang A50s. Kemudian ini untuk box dari A52s 5G. Ya. Kemudian kalau yang ini sisi kanan kosong. Ini ada segel. Ada segelnya. Untuk sisi belakang sisi bawahnya. Sisi bawah kosong ya. Tidak ada spesifikasi. Kemudian sisi kirinya terdapat segel. Kemudian ini. Nah, di bawah baru maksud saya di sisi sini baru dijelaskan spesifikasinya. Jadi berbeda dengan yang ini, yang A50s. Kalau A50s spesifikasinya di sini, kalau ini di sini. Gitu ya, sesuai dengan warnanya. Kalau ini adalah warnanya Awesome Mint, ROM 256 dan RAM-nya 8GB. Kemudian kalau ini RAM-nya 4GB dan memorinya 64GB. Kayak gitu. Kemudian untuk layarnya kalau di sini 6,4 ya, kalau di sini enggak dijelasin sepertinya. Tidak ada penjelasan ya. Tidak ada penjelasan untuk spesifikasi layar dari A52s. Nah, kemudian untuk tahun rilisnya sendiri, untuk A50s ini A50s tahun rilisnya yaitu 2019, akhir 2019 kurang lebih Oktober. Kalau yang ini rilisnya kurang lebih 2021 Oktober juga. Jadi selisihnya hanya 2 tahun antara rilis ini kemudian upgrade ke adiknya yaitu yang A52s. Hanya selisih 2 tahun. Tapi yang ini baru aja dibeli ya, soalnya untuk mengupgrade HP dari A50s ke A52. Baik. Untuk selanjutnya akan kita lihat skor Antutu. Di depan kita sudah terlihat skor Antutu dari kedua smartphone ini. Ini menggunakan Antutu versi 938 ya, sama-sama 938. Untuk yang nilai Antutu dari A50s, mati layarnya.
Untuk nilai AnTuTu dari A50S yaitu 204.000 sekian 301. Kemudian untuk yang A52S 486.113. Jadi perbandingannya cukup jauh ya, 2 kali lipat lebih antara A50S dan juga A52S. Memang untuk spesifikasinya kalau menurut GSM Arena, kalau yang 50S ini masih menggunakan Exynos 9611. Kalau yang A52S sudah menggunakan Snapdragon 778. Jadi Snapdragon kelas 7 generasi yang termasuk baru dan juga banyak digunakan di smartphone mid-range. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba lihat spesifikasi dari kedua smartphone ini melalui AnTuTu. Di ini kita klik. Oh, ini ke baterai. Kliknya keliru, kliknya ke perincian. Oh, ke baterai juga. Berarti ke ini perangkat saya. Nah, ini. Kemudian yang ini juga klik perangkat saya. Nah, ini di depan kita sudah ada spesifikasi dari Samsung A50s dan juga dari A52s. Jadi kalau untuk A52s di sini ada skor rata-ratanya ya. Ini masih tercatat di AnTuTu. Kalau A50s ini sudah nggak tercatat, soalnya sudah generasi yang lama. Dan juga skor AnTuTu-nya sudah tersalip oleh generasi-generasi smartphone yang lebih baru. Di sini info dasarnya A50s. Kemudian ini perangkat kerasnya dari Qualcomm. Androidnya yang di A50s ini sudah masih Android 11, sedangkan A52s sudah Android 12. Ini keduanya sudah diupdate ya. Kalau yang A50s ini sudah update 2 kali. Kalau yang A52s baru update OS sekali. Kalau dari info Samsung, katanya yang A52s ini akan mendapat 3 kali update OS. Jadi kudunya sih sampai Android 14. Jadi sampai 2 tahun lagi ya masih dapat update Android. Kemudian ini model CPU, kemudian ini model GPU-nya yaitu Mali G72, masih menggunakan Mali. Kemudian yang ini GPU-nya sudah menggunakan Adreno 642L. Kemudian ini kita masuk ke penyimpanan. Ini totalnya 8 GB. Kemudian ini kadang ini terjadi perbedaan ya. Padahal AnTuTu yang digunakan sama, tetapi spesifik yang ditampilkan berbeda. Jadi kayak ini penyimpanan, ini RAM support, kemudian ini total RAM yang digunakan, kemudian ini kalau ini memorinya 2 channel, kemudian kayak ini nah, ini ada RAM-nya. Kalau ini RAM-nya di sini. Ini RAM-nya ini 4 GB, kemudian yang ini 8 GB. Kemudian ini internalnya 256 GB. Ini total 276, soalnya ditambahkan memori eksternal. Kemudian kalau ini ada 64 GB. Tapi ini terdapat kesalahan penulisan, yaitu 68 GB. Ini model CPU-nya. Tipe CPU-nya 64 bit. Inti CPU. Yang ini 8, yang ini juga 8. Terdapat intinya 8 ya. Cuma kalau arsitekturnya yang ini 10 nanometer, sebenarnya yang ini 6 nanometer, hanya saja tidak tercantum di sini. Tidak tercantum.
Kemudian ini tampilan yang tadi, penjelasan tampilannya. Ini laju muat ulangnya 60. Ini terdeteksi 60 karena ini saya menggunakan layar yang 60 Hz, tidak menggunakan yang 120 agar lebih hemat daya. Kemudian ini untuk kamera belakangnya. Ini stabilisasi video didukung, sedangkan ini tidak didukung. Ini sebenarnya optical stabilization-nya tidak ada untuk yang A50s. Kalau yang ini memang ada yang A52s. Terus, nah ini kapasitas baterai berbeda ya dengan yang dicantumkan di spesifikasi GSM Arena. Kalau yang ini kan 4000 yang A50s. Kalau yang A52s ini 4500 sebenarnya. Ya mungkin pengukurannya akan berbeda. Ya untuk NFC keduanya didukung NFC ya. Ya sudah. Ya itulah beberapa spesifikasi kalau kita lihat dari Antutu. Memang berbeda dengan spesifik dari GSM Arena ya. Coba kita akan buka untuk spesifikasi di GSM Arena. Oke, di depan kita sudah ada spesifikasi dari GSM Arena. Ada A52s 5G dan A50s. Untuk layarnya ini 6,5 dan 6,4, kameranya 48. Untuk RAM-nya yang saya gunakan ini adalah RAM 8GB. Untuk yang A50s 4GB. Untuk baterainya lebih besar yang A52s ya. Dan kita scroll ke bawah. Ini. Kalau yang A50s ini masih belum didukung 5G. Tapi kalau A52 sudah didukung 5G. Bisa dilihat di sini. Dan untuk 5G bandnya sudah tersedia di provider Indonesia ya. Kalau yang digunakan di Indonesia kan yang band 1, 3 dan band 40. Nah itu. Jadi lengkap ya yang ini ya. 1, 3 dan 40. Kemudian untuk launchingnya ini, nah ini rilisnya kalau ini September. Oh sama-sama September. Tapi seingat saya kalau yang A50s ini di Indonesianya Oktober. Dan A52s juga seingat saya Oktober ya. Dan kalau A50s belum didukung sertifikasi IP rating. Kalau A52s sudah didukung sertifikasi IP rating ya. Jadi kudunya kalau misalnya kena air tidak sengaja atau kecemplung ke air nggak sengaja, kudunya masih aman. Tapi dengan catatan nggak sengaja ya, bukan disengajakan, karena biasanya pihak Samsung tidak akan menerima klaim garansi kalau misalnya smartphone-nya tercemplung ke dalam air. Untuk displaynya sudah dilindungi Corning. Untuk displaynya terdapat upgrade ya, yang A50s Gorilla Glass 3, kalau yang A52s Gorilla Glass 5. Dan ini untuk Android-nya 11, untuk Android 11 ya.
untuk A50s dan Android 12 untuk A52s. Ini untuk spesifikasinya. Ini kalau A50s slot SIM-nya non hybrid, jadi triple slot SIM. Kalau A52s hybrid ya. Karena yang saya gunakan ini sudah menggunakan memori internal yang cukup besar. Jadi 256 GB menurut saya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan konten kreator. Ini untuk spesifikasi dari kamera depan dan belakang. Kalau yang A52s ini sudah menggunakan OIS, Optical Image Stabilizer. Kalau yang A50s ini masih belum. Ini peningkatan yang menurut saya cukup signifikan di sisi kamera. Kemudian untuk speakernya sudah stereo, sedangkan yang A50s ini masih belum. Untuk wifi-nya masih sama ya, speknya kurang lebih. Tapi kalau kita lihat di peluncurannya Samsung A52s ini, wifi-nya sudah wifi 6. Tapi untuk di GSM-nya tidak dijelaskan. Dan ini untuk skor Antutunya, ini masih Antutu versi 7 ya, sedangkan yang A52s sudah versi 9. Walaupun hasil skornya berbeda dengan kita, tapi hanya berbeda kurang lebih 20.000. Baiklah, sekian perbandingan dari A50s dengan A52s. Apakah menurut kalian cukup worth it untuk di-upgrade antara A50s ke A52s? Kalau menurut saya cukup worth it karena peningkatannya cukup signifikan. Bisa kita lihat tadi lewat GSM Arena. Dan ini bentuk kameranya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.